Kita mulai lessonnya, teman-teman silakan kerjain dulu pretestnya ya, sebentar. Oke, ini linknya saya kirimkan di chat ya. Oke. Okay, so I have shared the link on chat. Please do the pretest. Maybe 10 minutes, I think is enough. Jadi 10 menit aja mungkin ya, nggak perlu lama-lama. Saya teman-teman buka dulu. Ada yang bermasalah nggak? Ada yang nggak bisa ngebuka formnya untuk mengisi jawabannya. Udah bisa semua ya? Bisa. Oke. Berarti sampai jam 8.28 ya. Setengah 9 lah. Okay, so good luck for the pretest. Semua? Udah, Kak. Oke, udah semua ya. Oke, udah kumpulin semua. So let's discuss this question. Okay. For number one, which of the following was not mentioned as a drawback of the conventional methods of burning? Okay. What is the translate or the meaning of this question? Which of the following was not mentioned as a drawback? Which of following di bawah ini was not mentioned, tidak disebutkan as a drawback. What is the meaning of drawback? Just anybody know? Kekurangan. Ya, kekurangan. It's kind of similar to or synonym of disadvantages ya. Drawback, disadvantages, negative side, they are similar. Of conventional method of burning. What is conventional method? Is conventional. Everybody knows? Ada yang tahu conventional method itu artinya apa? Metode yang konvensional berarti metode yang dan tahu konvensional itu apa? Conventional. Conventional can be translated into common or traditional. Jadi traditional. Ya, jadi kalau konvensional itu bisa kita terjemahkan menjadi tradisional atau common. Common berarti yang udah biasa digunakan sebelumnya ya. Oke, jadi ada yang modern, ada yang konvensional. Konvensional berarti yang lebih lama tapi umum digunakan. Nah,
or it can be also similar to traditional. Okay. So what is the answer for number one? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, or Echo? Do you still remember the answer? Your answer for number one. Yang mana nih masih ingatnya jawabannya tadi? A, B, C, D, atau E? B. Yang D, loss of Marcus weight. Okay, what about the others? Yang lain gimana? Ya, pertama ini dia sebutkan, dia bilang yang tidak disebutkan was not mentioned. Okay, as a drawback of conventional method of cloning. Nah, kita lihat di sini. There is a word of conventional and traditional. Yeah, this one. Conventional handling of meat involves holding the beef sides in the cooler for 24 to 36 hours before boning. Nah, itu sebenarnya adalah yang uh, ini ya, I. Hold the beef for long time. Ya, so this one is mention. Ya, ini tadi berarti disebutkan ya karena uh, kita harus mendiamkannya selama 24 sampai 36 jam. Ya, oke. Berarti yang E ini bukan jawabannya ya. And then chilling in traditional fashion is also associated with a loss of carcass weight ranging from 2% to 4%, bla bla bla. Nah, traditional fashion berarti cara cara yang tradisional, cara yang konvensional itu eh, juga bisa menghilangkan atau berhubungan dengan a loss of carcass weight berarti ada berat yang hilang atau berkurang ya. Nah, berarti loss of carcass weight is also mentioned as a drawback. Nah, berarti yang D juga ini disebutkan ya. So the answer D is not the correct answer. Nah, terus kita baca lagi kalau ke bawah ini ada atau sebelumnya kita ke atas dulu. Hot boning is an energy saving technique for the meat processing industry. It has received considerable attention in recent years when increased pressure for energy conservation, bla bla bla. Terus uh, ini ada juga disebutkan storage space requirement. Nah, masih di paragraf yang sama. Ini ada it is also necessary to space the carcasses adequately in the refrigerator room for better air movement and prevention of microbial contamination according to the volume requirements for the carcass filler. Nah, berarti ini dia sebenarnya menjelaskan tentang storage space requirement ya. Uh, Membutuhkan space yang uh, untuk storage yang lumayan besar ya. So option A is mentioned. Okay, and then hmm, di awal paragraf juga dia disebutkan ada kata-kata it has received considerable attention in recent year when increased pressure for energy conservation has accentuated to the need for more efficient method of processing bovine carcass. The need for more efficient method.
Nah, berarti kayaknya harus ada penghematan ya. Dan sebelumnya dia nyebutin ada energy saving. Berarti sebenarnya ada energi yang terbuang atau ada energy waste ya dari cara yang sebelumnya, cara yang konvensional gitu. Jadi yang option C ini juga dibahas ya disebutkan. Nah, yang B, the toughness of meat itu juga sebenarnya di-mention di paragraf terakhir. Uh, ini, because hot bonding often result in toughening of meat. Nah, ini sebenarnya membahas tentang yang B. But if we take a look at the first sentence, early extraction or hot bonding of muscle pre-rigor followed by a vacuum package has several potential advantages. Nah, berarti paragraf ini dia menceritakan tentang advantages ya. Uh, so toughness of meat is not mentioned as a drawback, but instead this is mentioned as a when the passage tells about the advantages, yeah, and it is also not related to the conventional method, ya. Jadi yang toughness of meat itu dia disebutkannya di ketika membahas cara yang baru dan potensial advantages, bukan drawback, ya. Oke. And what about number two? Early accession means most early, bla bla bla. Ada yang ingat jawabannya nomor dua apa? E. E. A ini hot bonding atau A vacuum packaging? Hot bonding. Hot bonding. Okay. Because it is clearly mentioned in the passage, early accession or hot bonding, ya. Early accession or hot bonding. So hot bonding and early accession are kind of similar or even the same. Ya, jadi ini dua hal yang mungkin sama atau bisa jadi ini adalah terjemahan atau penjelasan dari istilah yang sebelumnya disebutkan. Ya. Okay, so the answer for number two is hot bonding. Okay. And then number three, hot bonding is becoming very popular because alpha, beta, Charlie, delta, or echo. Yang mana nih? Nomor tiga masih ingat nggak? Yang B kalau nggak salah. Yang B. Okay. It helps conserve energy and less expensive than conventional method. Where can we find it in the passage? Kita bisa nemuin itu di bagian mana? One paragraph. The first paragraph. Hot bonding is energy saving technique. Yeah, okay. From this word energy saving technique, ini sebenarnya udah jadi clue ya. Udah jadi ada clue tentang energy, and option B is the only options that are mentioning energy. Ya, jadi cuman opsi B ini, opsi B yang menyebutkan energi ya, sementara alpha, bravo, Charlie, delta atau echo ini dia tidak menyebutkan energi. Oke, jadi sebenarnya dari situ udah ada clue ya. Tapi untuk mastiin lagi, kita kita lanjut baca kalimat selanjutnya. It has received considerable attention. Nah, apa artinya it has received considerable attention?
has received considerable attention. Dan tahu artinya apa nih? Rahmat, do you know what this part of the sentence means? Itu telah menerima cukup perhatian. Ya, mungkin lebih cepatnya mendapat kali ya. Dapat. Mendapatkan perhatian, mendapatkan cukup perhatian yang cukup besar, ya, considerable attention in recent years. Nah, berarti bisa dibilang itu juga cukup populer ya, cukup terkenal. When increased pressure for energy conservation has accentuated. Nah, apa nih? Ada yang tahu nggak artinya accentuated? Accentuated. Yang tahu? Okay. Accentuated itu kayak apa ya? Kayak emphasize atau udah menjadi suatu hal yang ditekankan gitu, yang dianggap satu yang penting gitu. Ya, jadi udah mulai memperhatikan tentang energy conservation. The need for more efficient method of processing the bovine carcass. And the need for more efficient method. More efficient method. It is usually related to the cost, so it can be less expensive. Ya, jadi lebih efisien, berarti harusnya lebih murah ya, atau atau tidak mahal. Oke, jadi yang tepat adalah pilihan yang B ya, untuk nomor 3 ini. It helps conserve energy and is less expensive than conventional method. Okay. Number 4, what does carcass killer mean? Nomor 4, ada yang benar jawabannya? A. A refrigerator for the animal body. Kenapa bisa jawab yang ini? Why do you answer with A? Ya, Safwan, why do you answer it by A? Maybe we can go back to the passage. Ya, kenapa jawabnya yang A, refrigerator? Saya sih karena ada daging-daging itu. Beef. Saya. Oke. Jadi terjemahannya ke animal body-nya ini. Iya. Animal body. Oke. And then the others, yang lain ada jawaban yang lain atau yang juga jawab A ada? Saya A, Kak. Kenapa tuh? Karena di paragraf pertama, kalimat terakhir, nggak salah ya, coba lihat. Itu ada kata refrigerated room. Refrigerated room. Okay. Yeah, first of all, do you know what chillers mean? Ada yang tahu chiller itu apa? Chiller. Teman-teman kalau perhatiin di kulkas itu ada bagian yang disebut dengan chiller. Nah, dia itu bagian pendingin yang biasanya di bawah freezer. Nah, itu disebutnya chiller. Jadi chiller itu sebenarnya adalah
bisa juga diterjemahkan dengan alat pendingin. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu chiller, itu udah bisa langsung jawab yang refrigerator for animal body-nya ini hubungan sama si karkas ini, ya. Nah, tapi kalau seandainya memang teman-teman nggak tahu, ya, nah sama seperti yang barusan Rahmatul eh, bilang alasannya karena ada refrigerated room. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman nemu kata yang nggak teman-teman ketahui atau asing, you can actually find the keyword on the passage and then read the full sentence. Ya, jadi baca kalimatnya secara penuh. Because usually there are always some clues in the sentence. Ya, jadi selalu ada kata kunci atau kata petunjuk. Ya, nah di sini kita lihat ada it is also necessary to space the carcasses adequately. To space berarti space itu kan bisa diartikan sebagai ruang, ya. Nah, butuh ruang, butuh tempat. Terus ada refrigerated room, ruangan yang berpendingin, ya, untuk pergerakan air, pergerakan udara yang lebih baik, ya, sirkulasi udara, prevention of microbial contamination. Okay, thus adding the volume requirement for a carcass filler. Thus adding the volume requirement berarti si carcass filler ini harus ukurannya harus besar, ya. Adding the volume requirement. Jadi ukurannya, volumenya itu harus besar. Nah, kalau seandainya kita baca di clue-nya tadi, ya, yang saya tangkap sih carcass filler itu berarti kayaknya lebih tepat kalau kita sebut dia itu sebuah alat, ya. Dia bukan tender meat, ya, bukan uh, method seperti early extraction atau a method of cloning meat, ya. Electrical simulation of beef juga kayaknya kurang tepat, tapi yang paling nyambung kayaknya adalah yang A, ya, karena di antara opsi A, B, C, dan D dan E itu yang menjelaskan sebuah alat itu hanya option yang pertama, ya, yang A. Terus di sini juga katanya refrigerator. Nah, di sini ada kata-kata refrigerated room. Nah, ya, gitu. Jadi kalau teman-teman nemu istilah asing atau kata-kata yang asing, eh, selain teman-teman mungkin nebak-nebak gitu, ya, eh, teman-teman bisa nebak berdasar kira-kira dia itu sebuah benda atau sebuah alat gitu, ya, atau sebuah cara atau bicara atau metode atau apa nih gitu, ya. Kalau misalkan menurut teman-teman ini sebuah alat berarti cari pilihan yang merupakan atau menyebutkan sebuah alat. Kalau misalkan kayaknya ini nama metode, eh, mungkin jawabannya antara B atau D gitu, ya. Oke. Is there any question so far? Dari 1 sampai 4 ada yang mau tanya dulu? Belum ada? Not yet. Okay. Now let's move to number 5. What is the most important reason that sequoia will be remembered? Which one is the correct answer? Atau jawabannya tadi apa nih, nomor 5? Is it because California redwoods were named in his honor? He was illiterate, he created unique alphabet, or D or E? Tadi nomor 5 ada yang betul jawabannya?
Saya Kak. Jawabannya apa? C. Yang C. Kira-kira kenapa? Unique. He created a unique alphabet. Kira-kira kenapa? Berdasarkan bacaannya. Oke, jadi ini kan ada kata-kata remembered ya. What is the most important reason that Sequoia will be remembered? Nah, di sini juga ada kata-kata be remembered. Ini juga sama nih, be remembered. Artinya adalah diingat ya. Nah, berarti kita baca nih, Sequoia's desire to preserve words and events for later generation has caused him to be remembered among the important inventors. Berarti yang menyebabkan dia diingat adalah ini kan ya, supaya desire to preserve words and events for later generation. Dari situ, mana yang paling nyambung? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau Echo? Kalau kita lihat di sini, California Redwood were named in his honor, kayaknya nggak ada hubungan sama ini. Ya, he was illiterate. Sebenarnya ada disebutkan di sini juga ya, tapi bukan itu alasan dia diingat. Nah, he created a unique alphabet. Ini masih nyambung sama words ya. Nah, kemudian yang D, he recovered from his madness and helped mankind. Ini juga ini kayaknya nggak disebutin malah ya. Terus he recuperated from hunting accident. Nggak diceritain nih tentang hunting. Yang paling nyambung adalah yang C, he created a unique alphabet. Karena dia memang menemukan ini ya, unique alphabet ini. Oke. Dan ini mungkin salah satu yang membuat dia menjadi diingat atau dikenang ya. Itu. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah he created a unique alphabet ya. Jadi kalau misalkan ini jawabannya sebenarnya kan kita harus nyimpulin sendiri ya. Karena di kalimat atau di bacaan kalimatnya dia agak sedikit berbeda ya, atau kita harus nyari hubungan antara ini dengan yang sebelumnya ya, gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman baca di sini ada kata words, yang paling nyambung adalah alfabet ya. Nah, di antara pilihan A, B, D, dan E itu tidak ada yang hubungannya dengan words ya, atau events for later generation, ini nggak ada kayaknya gitu ya. Oke, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang C ya. Nah, tapi dari sini teman-teman bisa bisa mengambil kesimpulan kalau seandainya teman-teman mungkin udah dapat bagian mana yang dari bacaan yang menjawab pertanyaan tersebut ya, kita lagi jawab pertanyaan yang mana dan kita udah nemu nih kayaknya jawabannya ada di kalimat ini ya. Belum tentu jawaban itu menggunakan kata-kata yang sama persis ya. The option will probably not using the same words ya, but we need to sometimes conclude the information from the passage ya. Jadi kadang kita memang harus menyimpulkan sendiri ya jawaban itu.
belum tentu dia menyebutkan secara persis untuk pilihan jawaban. Itu. Nah, dari kalimat yang mengandung kata kunci tadi, ya yang kita yakin jawabannya ada di sini, teman-teman bisa nyari hal-hal yang paling relate atau yang paling berhubungan, gitu ya, sama kata-kata yang ada di paragraf di kalimat tersebut. Itu. Jadi pertama teman-teman cari dulu kata kunci dari soal, ya. Misalnya ini kata kuncinya adalah remember, ya. Terus udah pasti ada sequoia. Nah, kita lihat di paragraf ini ada kalimat yang sama, yang benar-benar persis ada kata remember-nya. Ya, ada yang menjelaskan kenapa sequoia ini menjadi dikenang gitu ya. Kenapa dia diingat terus gitu. Oke. Kemudian nomor 6, how would you describe sequoia? Kira-kira si sequoia ini orang yang seperti apa? Yang A, B, C, D, atau E? Nomor 6 pada jawab apa? Kenapa yang A? Uzi. Kalau aku lihat dari teksnya sih. Yang A ada kata Determine. ada kata ini ya. Mana sih? Di ini. Ini ya. Dan oke. Jadi memang kalau artinya tahu nggak? Determination ini. Ada yang tahu artinya determination? Ada yang tahu? Determination itu bisa dibilang kayak tujuan ya, purpose atau goal. Itu juga bisa determination. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena dia punya tujuan yang jauh di depan gitu ya. Makanya bisa kita gambarkan dia itu determined ya. Jadi dia melakukan itu tuh karena punya punya tekad yang kuat. Makanya bisa juga diartikan determined itu punya tekad yang kuat ya, atau dia udah tahu uh, tujuannya apa gitu ya, pengen pengen melakukan sesuatu itu. Kalau arti dari yang mad, backwards, make sama laborious ada yang tahu? Yang mad ini apa nih artinya nih? Mad, ada yang tahu mad artinya apa? Teman-teman boleh buka kamus loh ya kalau kita lagi bahas ini. Marah, bukan? Marah bukan? Ya, marah ya. Jadi pemarah gitu ya, mad. Kalau backwards, dan tahu artinya backwards? Mundur, bukan? Ke belakang. Memikirkan Ya, ke belakang. ya bisa sih. Cuman kayaknya backwards itu kalau memang backwards itu mundur sih ya. Cuman yang kalau kalau di kalau dalam ini konteks ini kayaknya artinya dia itu agak mungkin terbelakang atau ya itu tadi mikirnya masa lalu aja gitu, apa yang mikirkan yang udah lewat gitu. Tapi lebih tepatnya sih kayaknya terbelakang gitu, dia nggak eh, kayak yang nggak ngikutin zaman gitu. Jadi masih kuno mungkin, atau ya ya terbelakang sih ya. Mungkin kurang pengetahuan saya mungkin. Gitu. Kalau ini
Ada yang tahu artinya nih yang ini? Menurut. Menurut kayaknya kurang ini ya, kurang plus ya. Lebih cocok sebenarnya tuh dia tuh gentle, lemah lembut gitu. Kalau ini laborious. Yang tahu apa laborious? Dari kata labor ya itu. Labor itu ada yang tahu arti labor? Labor, labor, labor. Ada yang tahu labor? Usaha. Labor itu ini ya apa? Pekerja. Nah, jadi laborious itu ya orang yang mungkin bekerja keras, ya orang yang senang berusaha juga mungkin bisa juga ya. Jadi laborious mungkin bisa diterjemahkan sebagai orang yang senang melakukan sesuatu atau dengan cukup keras gitu ya, atau ya pekerja keras bisa dibilang kayak gitu dari kata labor. Nah, ini kita sambil nambah-nambah vocab aja. Number 7, which of the following is not true based on the text? Masih ingat nomor 7 jawabannya apa? Aku salah, Kak. Salah. Jawabnya apa emang? Aku dek sih. D. CP was honored learning. Oke. Terus yang lain? Gibran Ada yang jawab. Aku yang Aku A. Oke, yang A. Berarti yang apa? Berarti Sawan benar ya jawabannya. Oke. Nah, kenapa jawabannya yang A nih? Karena yang nggak ada di sana. Yang Cherokee itu Indian kan. Cuman Ya. ada kata Sequoia itu anak Cherokee Indian gitu. Jadi dia itu Ya. ya berarti tidak disebutkan apakah si Cherokee ini menolong ya. Atau teman-teman ini nomor yang pilihan A ini artinya apa nih? Supaya develop a form of writing with help of Cherokee tribe. What is the meaning of this one? Artinya apa nih? Takutnya teman-teman salah mengartikan. Artinya apa nih? Supaya develop a form of writing. Jadi supaya mengembangkan a form of writing. Berarti cara atau bentuk tulisan ya. With help itu artinya apa? Dengan bantuan. Nah, bantuan ya. Jadi bukan menolong ya, tapi dengan bantuan of Cherokee Tribe. Artinya yang menolong adalah jadi Cherokee Tribe itu nolongin atau membantu Sequoia gitu ya. Nah, di paragraf 1, 2 ataupun 3 itu tidak disebutkan apakah sukunya dia ini membantu Sequoia ya. Nah, dan bahkan sebaliknya di paragraf kedua itu dia mention nah ini nih in 1821 he had successfully developed a written language. Nah, ini ya itu yang Sequoia develop a form of writing that would enable thousands of Indians to read and write. Nah, that would enable thousands of Indians to read and write. Berarti justru sebaliknya ya. Sequoia ini justru yang menolong sukunya dia ya Cherokee Indian itu bahkan bukan Cherokee aja mungkin Indians yang lain juga
terbantu oleh written language-nya dia, bahasa tulisannya si Sequoia ini, gitu ya. Jadi ini bertolak belakang dengan apa yang ada di bacaan. Ya. Okay. Before we go to the next question, what do you think the difference between this kind of question and this one? Apa bedanya kalau ada pertanyaan was not mentioned sama was not true atau not true? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Karena itu bisa jadi bisa jadi petunjuk juga. Kalau true artinya apa? Benar. True, benar. Kalau mention Disinggung. ya disinggung atau disebutkan ya. Nah, jadi biasanya kalau yang pertanyaan not true, semuanya itu biasanya ada di bacaan. Ya. Cuman kita pilih yang salah atau yang tidak tepat atau yang bertolak belakang itu. Jadi sebenarnya kemungkinan salahnya itu lebih besar karena semua jawaban itu biasanya disebutkan ya atau diceritain tapi ada satu statement yang bertolak belakang atau kontras sama bacaan ini ya. Nah, sementara kalau yang not mention ya kemungkinannya antara si yang menjadi jawaban ya, kemungkinannya jawaban itu antara dia nggak disebutkan sama sekali ya, nggak di-mention sama sekali, baik itu eh, dengan kata-kata yang sama atau sinonimnya, atau dia itu disebutkan tapi untuk konteks yang berbeda. Ya, jadi mungkin belum tentu kontras kontras eh, idea gitu ya, belum tentu bertolak belakang, tapi memang mungkin disebutkan tapi untuk konteks yang lain ya. Nah, sementara kalau not true itu harus bertolak belakang ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau soal not true itu teman-teman nggak bisa jawab sekedar hanya karena nggak menemukan ya. Nah, justru kalau mau yakin teman-teman harus menemukan dulu di bacaan, tapi faktanya bertolak belakang gitu ya. Pernyataan di bacaan sama pilihannya itu bertolak belakang. Jadi punya arti yang eh, berbeda gitu ya. Nah, sementara pilihan yang lain itu ada di bacaan dan benar gitu ya. Cuman masalahnya kadang-kadang ada yang disebutkan secara tersurat, ada yang tersirat gitu ya. Ada yang memang disebutkan dengan kata-kata yang sama atau sinonim, ada juga yang harus kita simpulkan sendiri. Ya, kayak misalnya yang option C, Sequoia spent 12 years developing his alphabet, ini ada di paragraf yang kedua ya. Nah, in 1921, after 12 years of work, he had successfully developed a written language. Berarti memang benar ya, 12 tahun. Oke. Beda sama yang A, Sequoia was a very observant young man. Nah, ini harus kita simpulkan sendiri ya. Um, tapi dia tidak tidak ada keterangan kalau dia itu observant, tapi harus kita simpulkan karena misalnya karena dia membuat unique alphabet itu based on the sound pattern that he heard. Nah, berdasarkan pola suara yang dia dengarkan. Artinya apa? Dia berarti mengamati itu kan ya. Dia mempelajarinya. Berarti dia itu adalah seorang yang observan. Terus apakah dia yang apakah dia masih muda?
Nah, ini ada katanya di sini ya, yang Cherokee Indian. Gitu ya. Oke. Kalau yang D sama E itu juga dia disebutkan di bacaan ya. Ini yang D itu disebutkan di paragraf terakhir ya, ada giant redwood trees of California called sequoias in his honor. Berarti ada pohon yang dikasih nama sequoia itu ya. Dikasih namanya dia. Sequoia rejected to accept the theory of his ability. Ini ada juga di paragraf pertama. Ya, Sequoia refused to accept that theory. Gitu ya. Mungkin yang menjadi tantangan adalah kadang-kadang pilihan jawaban ini tidak sesuai dengan urutan di bacaan. Ya, itu aja. Jadi ada kadang bisa aja kita ngerasa nggak nemuin, padahal mungkin kelewat atau memang kita harus menyimpulkan sendiri. Gitu. Ya, itu aja mungkin yang menjadi tantangan. Oke. The last one, the word illiterate can be best replaced by. Illiterate itu artinya apa? Illiterate. Bisa baca kayak. Ya, illiterate itu buta huruf ya. Jadi nggak bisa baca dan menulis. Ya, nggak bisa baca tulis. Nah, ini artinya adalah atau penjelasan dari illiterate. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jalan equation so far. Ya, Sawan? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Ya, jadi pada dasarnya teman-teman nggak perlu khawatir kalau apa namanya nggak nemu atau nggak paham secara keseluruhan ya. Yang penting adalah teman-teman tahu dulu atau ngerti dulu pertanyaannya apa ya. The most important thing that you have to understand is the question. Ya, jadi yang paling teman-teman harus tahu dulu adalah pertanyaannya ya. Supaya kita tahu informasi apa yang diperlukan. Baru kita cari atau kita tentukan kata kunci yang bisa membantu kita untuk menemukan jawaban tersebut ya. Nah, cari kata kuncinya, kemudian baca cepat di bacaan atau di teks untuk mencari kata kunci itu ada di mana gitu ya. Nah, kalau kita udah nemu kata kuncinya ada di mana, teman-teman cukup baca kalimat tersebut. Ya, baca kalimat itu aja dulu. Kalau misalnya harusnya sih teman-teman bisa menemukan jawaban di situ, ya. Atau at least teman-teman bisa dapat clue di situ. Nah, kalau misalkan dari kalimat itu nggak nemu jawabannya, teman-teman cek di kalimat setelahnya atau sebelumnya. Ya, biasanya jawaban itu juga ada di bisa aja ada di tetangganya gitu ya, bisa sebelum atau sesudahnya itu. Nah, tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau misalkan ada istilah-istilah yang asing atau yang teman-teman nggak paham gitu ya. Karena tidak semua istilah, tidak semua kata-kata sulit di bacaan itu harus teman-teman pahami ya. Tidak semua kata-kata sulit itu harus teman-teman kuasai. Nah, karena kalau misalkan teman-teman harus tahu artinya apa, harus tahu kata ini, ya, si bacaan akan menjelaskan, ya. Atau kalaupun tidak
tidak secara langsung menjelaskan definisi, paling enggak dia akan eh, apa namanya, memberikan clue atau petunjuk gitu ya. Sebentar, ini kenapa enggak keluar? Hmm, itu second. Kenapa slide-nya nggak mau muncul ya? Bentar ya. Oke, ada. Ini malah kecil itu. Kata noun, ada kata sifat ya, adjektif, ada verb, kata kerja, atau bisa juga kata keterangan atau adverb. Nah, tapi yang paling utama mungkin yang umum biasanya adalah kata benda atau kata sifat. Ya, bisa jadi noun atau adjektif. Nah, kayak yang tadi udah sempat saya bahas juga, kalau misalkan teman-teman nemuin itu, kalau seandainya teman-teman paham kalau itu tuh kayaknya kata benda, ya teman-teman misalkan pun nggak tahu artinya apa, teman-teman coba klasifikasiin eh, apakah dia itu sesuatu yang konkret atau abstrak ya. Tapi yang paling sering itu biasanya adalah sesuatu yang konkret ya, yang nyata. Gitu. Eh, Contohnya kayak ya kayak tadi ya, refrigerator itu konkret gitu, nyata bentuknya ada. Kalau yang abstrak itu seperti semacam kayak happiness, sadness itu kan juga kata benda, tapi itu sesuatu yang abstrak ya. Nah, teman-teman coba analisis dulu apakah ini adalah sebuah benda atau sesuatu yang abstrak gitu ya, yang konkret atau yang abstrak. Mungkin yang abstrak juga bisa kayak metode itu juga kayaknya abstrak juga ya, karena nggak ada bentuk fisiknya. Nah, pertama itu, kemudian dari eh, bacaan, try to find clues. Ya, jadi teman-teman cari kata kunci atau kata petunjuk ya, clue, kata petunjuk yang bisa membantu teman-teman menemukan arti dari kata tersebut ya. Nah, kalau seandainya teman-teman ngerasa ini adalah kata sifat atau adjektif, nah misalkan teman-teman nggak tahu ini artinya apa, mungkin teman-teman bisa klasifikasikan menjadi apakah itu sesuatu yang baik atau kurang baik gitu ya. Is it positive or negative?
ya. Nah, kayaknya ini sesuatu yang baik deh gitu atau sesuatu yang positif. Nah, baru habis itu sama kita cari cari petunjuk, try to find clues, ya. Oke. Nah, kadang bisa juga dia itu adalah kata kata kerja. Kalau seandainya kata kerja, ya, em, pertama teman-teman cari dulu di pilihan jawaban yang sama-sama kata kerja, ya. Find the option with the option that is also a verb. Ya, jadi kita cari dulu apa yang merupakan atau pilihannya memang juga kata kerja. Nah, kemudian teman-teman bisa coba satu persatu, ya. Try to replace the word with available options. Nah, kalau ini sih teman-teman tinggal nyobain aja satu persatu, ya, nyocok-nyocokin kira-kira mana yang paling sesuai gitu ya dari pilihan ada 5, teman-teman cobain satu persatu, ya. Nah, biasanya untuk pertanyaan vocabulary kemungkinan yang muncul itu ada 3 macam ini. Apakah dia itu kata benda, ya, noun, adjektif, kata sifat atau kata kata kerja. Nah, biasanya yang ditanyain adalah sinonim atau antonim. Ya, walaupun yang lebih sering atau hampir selalu muncul itu biasanya adalah sinonim, ya. Jarang jarang sekali ada pertanyaan tentang antonim, walaupun bukan berarti teman-teman belum nggak mungkin dapat pertanyaan itu, ya. Nah, ini contoh pertanyaannya. Ya, which of the following has the closest meaning similar atau synonym with the word. Nah, katanya apa, ya? Closest meaning, similar atau synonym itu berarti nyari persamaan kata. Contrast meaning atau antonim berarti mencari lawan kata. Ya, what is the meaning of the word blah blah blah? What does the word blah 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 means? Ini berarti mencari apa? Definisi, ya. Mungkin ada penjelasan singkat secara general, mungkin cuma 2 sampai 3 kata bisa. Gitu. And then the last one, which of the following uh, has the best replace with the word blah blah blah. Ya, jadi dari kata yang ada di bawah ini uh, bisa diganti sama kata yang mana yang paling mendekati. Ya, ini sebenarnya sama aja kayak closest meaning, similar atau sinonim, ya. Uh, Cuman beda kata-katanya aja, tapi sebenarnya sama. Itu. Jadi caranya pertama adalah kalau misalkan kita tahu katanya, ya, itu mungkin sesuatu yang udah umum buat kita atau minimal kita tahu artinya, itu bisa langsung aja kita pilih jawaban yang paling sesuai. Tapi kalau misalkan nggak nemu atau nggak tahu artinya apa, cari kata kunci dan cari petunjuk, ya tadi. Kemudian cari mana yang paling paling nyambung, paling sesuai. Dan teman-teman harus pastiin dulu apakah soalnya itu mencari antonim atau sinonim. Gitu. Walaupun eh, kemungkinan besar adalah sinonim, ya, bukan antonim. Tapi teman-teman tetap harus make sure. Gitu. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati karena bisa aja ada kata yang dalam bahasa Inggris itu yang artinya bermacam-macam tergantung konteks atau penggunaannya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tahu kata ini artinya apa, eh, tetap harus cross check lagi ke bacaan kira-kira cocok nggak, sesuai nggak konteksnya, ya. Bisa jadi kita tahunya itu cuman satu arti padahal dia punya beberapa arti.
Ya itu juga harus diperhatikan gitu. Ya jadi walaupun misalkan teman-teman tahu kata ini artinya apa, ya jangan langsung dipilih tapi tetap harus di make sure juga ya, kita pastiin lagi apakah artinya sesuai atau enggak gitu ya. Di sini di slide-nya ini nanti ada latihan soalnya juga, teman-teman bisa coba pelajari ya. Tapi sampai sini ada pertanyaan nggak? Is there any question so far? Or probably what is the the difficult part of answering English question? Kan yang yang membuat bahasa Inggris itu sulit apa sih menurut teman-teman permasalahannya dalam menjawab pertanyaan bahasa Inggris? Atau kalau Kalau aku spesifik? sih belum terlalu menguasai vocabulary-nya gitu, Kak. Belum banyak vocabulary-nya. Oke, banyak vocabulary-nya. Yang lain? Sama Ya, atau beda? sama, Kak. Sama ya. Oke. Berarti jawabannya sebenarnya adalah teman-teman harus perbanyak lagi mungkin bacaan bahasa Inggrisnya ya. Teman-teman mungkin saya nggak tahu teman-teman seberapa sering teman-teman baca bacaan bahasa Inggris, tapi seberapa pun sering itu teman-teman kayaknya mungkin harus nambahin nambahin bacaannya ya, harus lebih sering baca mungkin ya. Terus ya mungkin satu hari mungkin satu artikel atau dua artikel boleh atau apapun yang pokoknya baca bahasa Inggris. Nah, tapi setiap teman-teman menemukan kosakata yang baru atau yang teman-teman nggak tahu artinya, itu jangan dulu nebak-nebak artinya apa, tapi juga baca kamus gitu. Coba teman-teman cek di kamus artinya apa yang sebenarnya gitu. Karena maksudnya gini, sebenarnya kalau kita cuma sekedar baca, kita nggak perlu tahu semua artinya, semua arti dari kata-kata itu ya. Word by wordnya kita mungkin nggak perlu kita kuasai semua gitu ya. Karena selama kita masih bisa dapat nangkep artinya secara garis besar mungkin masih bisa, ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang tujuannya pengen sambil mempelajari bahasa Inggrisnya, ya teman-teman sebaiknya setiap nemu kata yang nggak familiar, itu coba langsung buka kamus aja. Nggak usah malu-malu buka kamus, lihat artinya apa, supaya lebih paham apa yang teman-teman baca. Itu. Ya, jadi paling nggak dengan teman-teman nambah satu bacaan aja, baca satu artikel aja satu hari, kan pasti ada satu, dua, atau bahkan lebih vocab yang baru ya. Nah, berarti minimal teman-teman setiap harinya itu nambah mungkin 2 sampai 3 vocabulary yang baru at least. Paling nggak gitu, ya. Nah, dan terus juga dengan teman-teman makin sering baca, eh, teman-teman juga akan terbiasa me- bisa memahami bacaan lebih lebih cepat juga gitu ya. Lebih cepat karena ya kita udah biasa baca, jadi nggak terlalu asing gitu. Atau kalaupun kita nggak paham arti kata tertentu dari cara penulisannya, ada yang kita baca tuh masih bisa dipahami gitu. Karena memang kalau untuk vocabulary itu nggak ada nggak ada shortcutnya, nggak ada jalan pintasnya, memang harus harus banyakin baca gitu ya. Harus banyakin baca terus, atau mungkin teman-teman banyakin dengerin atau nonton video bahasa Inggris ya. Itu juga bisa. Tapi intinya adalah setiap teman-teman nemu kata baru, coba cari tahu artinya ya, supaya eh, siapa tahu nanti teman-teman bertemu kata yang sama, teman-teman udah tahu nih artinya apa. Ya, jadi nggak mendapatkan atau nggak menemukan masalah yang sama. Ya.
Nah, jangan sampai misalkan teman-teman sekarang baca artikel atau baca soal atau baca latihan apapun lah ya. Nah, terus ketika ada yang mengganjal atau misalkan ada kata yang nggak familiar, kita skip, kita lewatin gitu aja. Jangan sampai nantinya pas di ujian gitu, kita nemuin kata yang sama dan kita nyesel kemarin kenapa nggak buka kamus ya, nggak cari tahu artinya apa gitu dan malah jadi kebingungan misalkan. Karena itu kata-kata itu misalkan sangat signifikan, sangat penting dalam memahami bacaan tersebut, gitu. Bisa aja seperti itu, ya. Jadi daripada teman-teman nantinya kebingungan lagi, mendingan setiap nemu yang sulit langsung buka kamus. Nah, itu karena bahasa Inggris itu walaupun teman-teman bukan ngambil jurusan bahasa Inggris, tetap aja apapun jurusan yang teman-teman pelajari atau ambil nantinya ketika di perkuliahan, tetap akan bertemu dengan bahasa Inggris, gitu, ya. Atau kalaupun di perkuliahan teman-teman nggak terlalu nemu bahasa Inggris, ketika teman-teman selesai kuliah dan mau mencari kerja, misalkan ya, atau mau lamar ke perusahaan, tetap akan ditanya atau dimintai kemahirannya dalam berbahasa Inggris, gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman saat ini masih kesulitan, tapi nanti mudah-mudahan nanti teman-teman di ujiannya sih bisa lancar ya. Tapi apapun nanti jurusan yang teman-teman ambil atau walaupun mungkin sekarang masih kesulitan, paling pesan saya itu aja. Coba setiap nemu kata yang baru langsung cari artinya. Oke. Eh, itu aja mungkin yang bisa saya kasih apa, saranin untuk teman-teman ya. Karena nggak ada triknya kalau udah urusannya sama vocabulary. Beda sama soal ngerjain soal. Kalau ngerjain soal kita bisa eh, apa namanya, bisa ada trik-triknya mungkin ya. Tapi ketika kita nggak paham bacaannya apa, semuanya jadinya mungkin nggak ada gunanya juga gitu ya. The all of these uh, technique would be useless gitu. Ya, jadi semuanya nggak akan sia-sia kalau teman-teman kesulitan dalam tidak bisa memahami bacaannya. Oke, selanjutnya mungkin silakan teman-teman kerjakan post testnya. Linknya udah saya share di chat. Nah, silakan teman-teman kerjakan 10 menit ya sampai kelas ini selesai mungkin ya 9:45. Oke, udah ada yang nyoba buka linknya? Udah bisa buka linknya? Sudah nggak bisa. Udah ya? Oke. Silakan teman-teman buka linknya dan kerjakan post testnya selama ya sampai kelas ini selesai mungkin ya 10 menit, sekitar 9-10 menit supaya nggak mengganggu waktu istirahatnya. Oke. So good luck for the post test. Sudah habis, mungkin saya kembalikan lagi ke Teh Yuni ya. Halo Teh Yuni.